Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back again with Mom Iin. Ya, kali ini kita akan membicarakan tentang descriptive text. Oke, sebelum itu persiapkan diri kalian untuk menerima materi kali ini. Materi kita kali ini adalah tentang descriptive text. Apa sih itu descriptive text? Descriptive text adalah teks yang menggambarkan tentang particular person, animal, place, and thing in detail. Yang kita bicarakan dalam descriptive text adalah person, animal, place, and thing. Oke, kita ulas satu persatu. Person. Jadi person itu membicarakan tentang seseorang. Jadi seseorang itu hanya ada satu di dunia. Yang kedua, animal. Jadi contohnya my lovely turtle. Jadi hanya ada turtle yang dicintai oleh saya. Jadi hanya ada satu animal, yaitu my lovely turtle. Kemudian yang tiga, place. Ya, contohnya adalah Parangtritis Beach. Oke, kemudian thing, yaitu sesuatu yang kita sukai dan hanya ada satu di dunia, contohnya my lovely motorcycle. Selanjutnya kita lihat contohnya di ulasan berikut ini. Contohnya my silly friend. Kemudian contohnya lagi lovely animal. Di sini contohnya my rabbit. Jadi saya mempunyai rabbit. Ada banyak sekali rabbit di dunia ini, tapi hanya rabbit saya yang akan saya ceritakan dalam descriptive text. Oke, selanjutnya place, ya. Pink beach. Pink beach hanya ada satu pink beach, yaitu di East Nusa Tenggara, yaitu Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang untuk favorite thing, contohnya my favorite bag. Jadi saya mempunyai bag, ya, dan itu my favorite. Jadi kesukaan saya, tas kesukaan saya. Selanjutnya, ya, kita membicarakan tentang purpose atau tujuan adanya descriptive text ini. Kalau dalam pernyataan atau pertanyaan ada pernyataan seperti ini atau pertanyaan seperti ini, why is the text written? What is the purpose? Bla bla bla. What is the social function? What is the writer's intention? Maka jawabannya adalah to describe. Ya. Jadi jawabannya untuk menggambarkan. Tetapi kalau ada gambar, misalnya gambar animal, kemudian ada gambar thing, maka jawabannya adalah to introduce someone or something. Jadi untuk memperkenalkan seseorang atau sesuatu. Ya, beda lagi ketika ada pertanyaan kita disuguhi gambar nih, kita disuguhi gambar atau suatu tempat. Ya, kita ditunjukkan suatu tempat, kemudian ada muncul pertanyaan di situ. Kemudian jawabannya apa? Jawabannya adalah to attract person or people to come or to invite. Jadi jawabannya untuk mempengaruhi atau untuk menarik orang-orang agar supaya datang atau agar supaya mengunjungi tempat tersebut. Jadi jawaban dari purpose of this descriptive text is to describe ketika pertanyaannya why is the text written. Tetapi kalau gambar ataupun gambar animal ataupun gambar sesuatu, maka to introduce somewhere or something. Kemudian kalau place, maka to attract people, to invite or to come. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang generic structure, yaitu struktur generik secara umum. Descriptive text itu apa, ya? Satu, identification, dan yang kedua description. Jadi struktur yang ada dalam descriptive text ada dua, yaitu identification dan description. Identification yaitu menjelaskan
umumnya tentang introduction atau perkenalan dari seseorang, perkenalan dari person, animal, thing, or place. Ya, jadi bisa berupa nama, lokasinya, kemudian asal usulnya. Jadi perkenalan itu adalah bagian dari identification. Selanjutnya yang kedua, generic structure yang kedua dari descriptive text adalah description, yaitu physical appearance, characteristic, habit, content, function, etc. Jadi di sini ada physical appearance. Jadi ciri fisiknya, ciri-ciri fisik dari deskripsi yang akan kita buat itu apa? Dijelaskan dalam description. Kemudian karakteristiknya apa? Kemudian kebiasaannya bagaimana? Isi dari descriptive text itu apa? Kemudian fungsi dari person atau fungsi dari thing itu tadi seperti apa? Oke, setelah generic structure kita akan beralih kepada language features, yaitu ciri-ciri kebahasaan. Jadi ciri kebahasaan yang ada dalam descriptive text apa aja, yaitu specific participant, yaitu sesuatu hal yang spesifik. Contohnya, dan Raffi Ahmad. Jadi hanya ada satu Raffi Ahmad di dunia ini. Oke, yang kedua my cat. Ya, jadi hanya ada satu kucing, yaitu kucing saya yang saya deskripsikan dalam teks. Kemudian my favorite bag. Ya, jadi hanya ada satu tas favorit saya yang saya gambarkan. Kemudian pink beach, ya, hanya ada satu pink beach di dunia ini, yaitu di Nusa Tenggara Timur. Ya, kemudian simple present tense. She has beautiful long hair, ya. Jadi dia mempunyai rambut panjang yang cantik. Nah, jadi itu susunan teksnya menggunakan simple present tense. Kemudian action verb. Action verb itu adalah kata kerja action. Contohnya ada study, was, work, ya. Kemudian ada adjektif, yaitu kata sifat. Ada smart, cute, beautiful, humble, dan lain-lain. Kemudian adverb of frequency, yaitu kata keterangan frekuensi. Contohnya often, sering, always, selalu, seldom, jarang, dan lain-lain. Oke, selanjutnya generic structure analysis, ya. Kita beralih ke analisisnya ini, ya. Jadi kita menganalisis struktur generics dari descriptive text, ya. Di sini ada contoh. Saya kasih contoh, yaitu tentang Kediri. Kediri is a name of a town, ya. Nah, di sini dari kata Kediri sampai East Java itu kita namakan identification, ya, mengidentifikasi daerah Kediri itu. Jadi perkenalan nama, lokasi, kemudian letak, ya. Jadi termasuk identification. Yang kedua, the word it is situation until center of the town, termasuk description of Kediri situation. Jadi menggambarkan situasi di Kediri. Yang paragraf ketiga juga gitu, description of Kediri's product, ya, mouse. Oke. Selanjutnya setelah generic structures analysis, kita lanjut kepada language feature analysis, ya. Jadi di sini ada berbagai macam warna. Yang warna hijau, ya, yang warna hijau itu dinamakan specific participant, adalah sesuatu yang spesifik. Jadi apa yang spesifik? Kediri. Kemudian yang blue color nih, blue color ini menjelaskan tentang adjektif. Jadi ada kan largest, large, big, and mouse, etc. Itu termasuk kata sifat. Selanjutnya action verb. Action verb ini kita masukkan dalam warna ungu, ya, ini ya, warna ungu. Contohnya invoice. Kemudian terakhir yaitu warna mustard, kayaknya ini ya, mustard. Mustard itu, ya, menjelaskan tentang
simple present tense. Jadi mustad itu kita menjelaskan tentang simple present tense. Oke, mustard ya, yang warna mustard itu kita menjelaskan tentang simple present tense. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Apabila ada pertanyaan, ada kritik dan saran, saya terima. Silahkan tulis di like and comment. Okay, I think that's all our meeting today, and see you the next again with the another material. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.